Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 141 Seni Rahasia Harta Karun. Ada banyak dewa dan keindahan di Xiuxi dari alam Han-An, dan ada berbagai macam mantra. Jika Anda hanya berurusan dengan hati, mereka yang menggunakan keringat untuk menindas akan memiliki sarana yang tidak ada habisnya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa, berdiri tinggi di awan? Pada saat ini, Yevan tiba-tiba melayang ke langit dan mendekatinya lagi. Li Xiaoman terkejut. Dia tidak pernah mengira Yevan bisa terbang. Jelas bahwa pihak lain bisa berlatih, setidaknya di atas alam takdir musim semi ini tidak sesederhana menjadi tirani. Fisiknya jelas tidak cukup baik, dia merasa bergolak di dalam hatinya, dan sulit untuk tenang. Chen Feng awalnya terkejut, tetapi segera menjadi tenang. Menilai dari fluktuasi kekuatan ilahi, pihak lain hanya berada di ranah Shen Qiao. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan bulan yang cerah. Dia membuka telapak tangannya, dan cahaya bintang jatuh seperti merkuri yang mengalir ke bawah. Kelihatannya lembut, tapi seberat 1000 beban. Dia ingin menyempurnakan Yevan hidup-hidup dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Yevan berjalan di kehampaan, dengan misterius gerak kaki. Setiap langkah ketika jatuh, itu memberi orang perasaan Taoisme dan alam, menghindari cahaya bintang. Di bawah, Ji Siwei menutup mulutnya dan berbisik, ada begitu banyak rahasia pada pria ini. Ini benar-benar seperti gerak kaki orang tua gila dalam legenda. Sekarang, bahkan Chen Feng telah mengubah warnanya. Gerak kaki ini memiliki ancaman tertentu baginya, dan itu sangat misterius. Yevan seperti awan yang mengalir, seperti awan tiupan angin, kiri dan kanan, membuat bayangan tidak mungkin ditangkap. Gerak kaki semacam ini memang sangat misterius. Dia telah mempelajarinya selama lebih dari setahun, dan itu baru pandangan pertama dari pintu. Hari itu, orang tua orang gila melangkah maju dengan satu langkah, dan gunung, sungai, dan bumi yang tak berujung semuanya terlihat. Di belakangnya benar-benar menyusut tanah, yang tak terhitung kali lebih cepat dari yang lain, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Yevan. Pola Dao pergi oleh orang gila tua sangat rumit, dan dia hanya menyadari yang relatif sederhana. Sebagian darinya, tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Cahaya bintang tidak terbatas. Chen Feng berbaju putih berteriak, dia mengangkat tangan kanannya, dan sungai bintang mengalir keluar. Awalnya seperti tetesan, tapi segera langit dibanjiri cahaya bintang. Dimanapun Yevan bersembunyi, dia diselimuti cahaya bintang. Yevan membalik telapak tangannya, dan ada cermin gosip tembaga ekstra, mengumpulkan cahaya ilahi yang tak terbatas, seterang matahari, bersinar ke arah Chen Feng. Kecemerlangan yang cemerlang sangat dahsyat, dan seberkas cahaya besar menghancurkan bintang-bintang itu sekaligus. Ini adalah harta paling penting dari para tetua keluarga Jiang, dan itu adalah hal spiritual yang langka. Apa? Harta karun yang begitu kuat mengejutkan Chen Feng, dan dia dengan cepat mundur. Di kejauhan, Ji Siwei terkekeh, dan berkata, saya benar-benar mengira orang ini hanya bisa mengayunkan tinjunya, jika dia terjerat lagi, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus. Tiba-tiba, Ji Siwei tidak bisa tertawa lagi. Ekspresinya tiba-tiba berubah, berkata, teknik Void. Tubuh Yevan hampir menghilang, berubah menjadi kepulan asap hitam dan melayang ke depan, melintas dalam sekejap, dan menampar ke depan. Ji Siwei tidak bisa menahan keterkejutannya. Yevan pertama kali menunjukkan yang tidak bisa dijelaskan gerak kaki, dan kemudian secara tak terduga menampilkan teknik kehampaan besar dalam kitab suci kuno keluarga Ji. Ini adalah jenis teknik rahasia yang direkomendasikan yang dicatat dalam kitab suci kehampaan. Jika Anda berlatih ke tingkat ekstrim, Anda dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan memiliki kemampuan untuk tidak bisa diprediksi. Pada potongan ini, Chen Feng juga terkejut. Dia hampir dipukul oleh Yevan, dan dengan cepat mengelak ke samping. Kehampaan itu bergetar, seolah-olah runtuh. Void gaya sisa Mahamudra. Ji Siwei berteriak dengan suara rendah, dan berkata pada dirinya sendiri, dia pasti telah mempelajari kitab suci kuno tertentu, jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan Mahamudra of the Void sama sekali. Pak, meskipun Chen Feng sangat cepat, lengan kirinya masih dipukul. Tulang lengannya hancur di tempat, dan lengan kirinya terkulai lemas. Tangan hitam besar itu berserakan di langit,
tetapi menenangkan banyak orang yang hadir. Astaga, wajah Chen Feng pucat, dengan keringat dingin terus-menerus keluar dari dahinya. Di kejauhan, murid-murid Xing Feng semua terkejut. Chen Feng sangat kuat, tetapi sejak awal pertempuran, dia tidak pernah menang. Pada saat ini, seseorang menghancurkan lengan kirinya, yang tak terbayangkan. Apa asalnya, dan mengapa dia memiliki metode seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Saudara Chen Feng bukan lawannya, tetapi lengan kirinya hancur. Ji Xiwei mengepalkan tinjunya erat-erat, merasa bahwa Ye Fan memiliki banyak rahasianya jauh dari sesederhana kelihatannya di permukaan. Hei! Chen Feng berbaju putih mendengus dingin, dan sungai bintang mengalir keluar dari lautan kepahitan, mengalir menuju lengan kirinya. Berderak. Lengan kirinya gemetar, lalu gemetar sebentar, dibaptis dan dipelihara oleh cahaya bintang, lengan yang patah itu berlanjut. Ini adalah biksu di sisi lain dunia, dan tubuh yang terluka dapat sembuh dengan cepat. Teknik rahasia macam apa itu? Chen Feng menunjukkan pandangan yang bermartabat untuk pertama kalinya. Sidik jari hitam besar itu terlalu misterius, dan itu masih membuatnya merasa tidak nyaman. Ye Fan juga terkejut. Mahamudra of the Void sangat mendominasi dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Sayangnya, dia hanya menguasai gaya sisa dan tidak bisa menampilkan semuanya. Secara relatif, bab Dao Jing Lun Hai berfokus pada konsolidasi dan penggalian fondasi, tanpa sarana serangan yang kuat dan kurangnya teknik rahasia. Apakah kamu tidak ingin mematahkan semua tulang di tubuhku? Gunakan saja jika kamu punya sarana. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu menguasai beberapa teknik rahasia, kamu bisa menjadi musuhku? Kekuatan ilahi Anda jauh di belakang. Wajah Chen Feng menjadi dingin, dia membuka mulutnya untuk menghirup udara segar, tubuhnya bersinar dengan bintang, dan 8 bintang muncul satu demi satu. 7 bintang sebesar kepala manusia. Seperti 7 matahari kecil yang tergantung di langit, kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke segala arah. Dalam sekejap, langit berbeda, gelap, dan bintang muncul di langit. Dia menyegel langit dengan kuat kekuatan ilahi, mendirikan sangkar langit dan bumi, dan ingin menjebak Ye Fan mati. Pinjam kekuatan Dewa Biduk, teriak Chen Feng. Di langit, 7 bintang tiba-tiba bersinar, mereka bukan biduk yang sebenarnya, tetapi cahaya biduk yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun berkultivasi. Dikatakan bahwa Xiuxi di alam sisi lain sangat kuat, dan dia melafalkan para dewa setiap tahun. 7 bintang menggantung di langit, kota adalah senjata paling ampuh. Tianshu Excalibur! Teriak Chen Feng. Di antara 7 bintang biduk, bintang Tianshu sangat berkobar, dan menembakkan energi pedang lurus, memotong ke arah Ye Fan. Sky Excalibur! Bintang bintik langit itu luar biasa cantik, menghujani kecemerlangan yang menyilaukan. Diringkas menjadi pedang, menebas dan membunuh Ye Fan. Pedang konyol surga! Sinar pedang ketiga meledak seperti sambaran petir melintasi langit. Dentang. Di langit, Tian Quan, Yu Heng, Ka Iyang, Yao Guang, Tian Qi, Tian Ban, Tian Shu dan biduk bersinar cemerlang, mekar kecemerlangan yang mempesona. Diringkas menjadi 7 pedang ilahi, memotong secara vertikal dan horizontal. Chen Feng menganggap Ye Fan sebagai musuh yang kuat, tanpa ragu, berkata dengan dingin, "Aku bilang aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu, dan aku akan melakukannya secara alami." Ye Fan menginjak gerakan kaki misterius dan terus menghindar. Dia sengit, dia tidak ingin melakukan konfrontasi langsung. Ye Fan sekali lagi membuat cetakan tangan besar dari kehampaan, tangan hitam besar muncul di langit, dan menampar ke arah Chen Feng. Jaringan, Namun, kali ini Chen Feng telah dipersiapkan dengan baik dan mengelak untuk pertama kalinya. Jejak tangan hitam besar, fluktuasi energi yang terungkap membuat orang berdebar, dan perlahan menghilang di langit. Jejak tangan besar yang hampa memang kuat sempurna, tetapi ada kekurangan yang fatal, yaitu kecepatannya kurang cepat. Selain itu, ini adalah gaya patah, yang tidak sempurna, dan sulit untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Jika ada cara lain, gunakan saja. Chen Feng mencibir. Ye Fan bergegas. Ke kiri kanan tiba-tiba, tetapi biduk selalu tergantung di atas kepalanya, terus-menerus menyapu cahaya pedang. Kakak senior Chen Feng mengambil biduk sebagai nama aslinya, dan dia sangat kuat. Energi pedang semacam ini tidak ada habisnya dan tak terkalahkan.
Yevan melonjak ke langit, mengayunkan tinju emasnya, dan menghancurkan ke depan, mencoba menghancurkan 7 bintang. Di bawah permukaan tubuhnya, sedikit hitam dan kuning muncul untuk melindungi dirinya. Kekuatan ilahi lawan sangat kuat, dan itu benar-benar dapat menekannya. Ada perbedaan besar di alam, dan Yevan tidak bisa menahan taktik keras Chen Feng. Sejak itu, Yevan terus mengoperasikan metode misterius, akhirnya memobilisasi sedikit energi ibu dari segala sesuatu, melawan penindasan kekuatan ilahi yang kuat. Pada akhirnya, dia merobek penjara kekuatan ilahi, bergegas ke langit, dan datang ke biduk. Tinju emas menghantam langit, kehampaan tampak runtuh, dan ruang terdistorsi. Bertarung dalam jarak dekat, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat, dia meninju dan menghancurkan bintang-bintang Tianshu, dan sepotong cahaya bintang tersebar. Yevan mengayunkan tinjunya lagi dan lagi, ibu ki dari segala sesuatu melintas di sekujur tubuhnya, dan 6 bintang lainnya di langit juga dihancurkan olehnya. Bagaimana kamu bisa mendengar ini? Chen Feng terkejut. Dia adalah seorang kultivator di alam sisi lain, dan kekuatan dewanya sangat kuat. Jika dia benar-benar bergerak, itu akan cukup untuk menekan Yevan. Tapi saat ini, sepertinya sangat tidak normal sehingga pihak lain dengan mudah menghancurkan bintang kelahirannya, yang membuatnya sedikit gelisah. Apakah orang ini masih manusia? Seberapa kuat dia untuk menghancurkan? Bintang natal kakak senior Chen Feng, sangat bingung. Tubuh fisik Yevan cukup kuat, ditambah dengan roh ibu dari segala sesuatu yang tertinggal di tubuhnya, dia hampir tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuhku abadi, jadi bintang kelahiranku abadi. Apakah menurutmu cukup untuk menghancurkannya? Teriak Chen Feng, dan biduk muncul di langit lagi. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Yevan harus melakukan yang terbaik, dan ada celah besar di wilayahnya. Meskipun dia memiliki banyak metode rahasia, dia masih merasa sangat berat. 7 bintang bermetamorfosis, memblokir ruang dan waktu. Teriak Chen Feng, dan biduk berubah menjadi 7 berkas cahaya, menukik ke bawah dan mengelilingi Yevan. Boom! Bintang-bintang bersinar, seolah lautan bintang jatuh, menyegel Yevan di dalamnya. Setelah itu, biduk berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang menjadi langit berbintang. Meskipun mereka bukan bintang sungguhan, mereka semua dipadatkan oleh cahaya bintang, tetapi kultivator, es, yang menyegel alam Shen Qiao sudah cukup. Kekuatan ilahi yang kuat seperti beberapa gunung bertabrakan, ingin Yevan dihancurkan menjadi bubuk. Biksu di alam sisi lain terlalu kuat, dan cepat atau lambat mereka akan dimurnikan menjadi abu. Yevan tidak panik, karena dia memiliki semangat keibuan yang kuat dalam mengandalkan segalanya, yang merupakan akar dari keberaniannya untuk menantang para pembudidaya di sisi lain. Meskipun tidak mungkin untuk mengalahkan energi ibu dari segala sesuatu, ketika cahaya bintang yang tak berujung menghancurkannya, semuanya hancur di permukaan tubuhnya, sehingga sulit untuk menyakitinya. Jika saya dapat mengorbankan kembali kuali saya, atau berhasil meredam tubuh saya dengan energi ibu dari segala sesuatu, maka saya tidak perlu terlalu pasif. Sejak awal perang, dia telah mencoba, tetapi dia telah tidak pernah bisa menyentuhnya sekali. Rahasia tertinggi yang legendaris ini, meskipun mendalam dan sulit, tidak panjang, dan dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan Taoisme. Itu telah dilakukan ratusan kali. Setelah menunggu lama, semua murid Xing Feng berhenti berbicara. Dan diam-diam ketika Yevan dimurnikan menjadi abu. Tubuh Chen Feng penuh cahaya, dan pakaian putihnya bersih. Dia seperti Raja Bintang, berdiri di langit tanpa aura duniawi. Saat ini, Yevan bersemangat, dan setelah menjalankan teknik rahasia tertinggi ratusan kali, dia akhirnya berhasil. Pada saat ini, dia merasa sangat kuat, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan dia merasa telah bergegas ke sisi lain dunia. 10 kali kekuatan tempur, ternyata 10 kali kekuatan tempur. Dia merasa semua ini terlalu melamun. Meskipun teknik rahasia tertinggi semacam ini sulit untuk mencapai kesuksesan, itu bisa disebut harta yang tak ternilai. Ini adalah perubahan yang tak terbayangkan. Itu membuatnya 10 kali lebih kuat dalam sekejap. Tidak mungkin dijelaskan, ini adalah jenis kekuatan yang mengubah pembusukan menjadi sihir. Boom! Yevan meledak, menghancurkan semua bintang di langit di tempat, dan dia melangkah keluar dalam 1 langkah, dan kecepatannya meningkat 10 kali lipat.
Dengan gerak kaki, dia bergegas dalam sekejap. Bang! Chen Feng tidak bisa mengelak sama sekali, dia dipukul terbang, dan tulang di sekujur tubuhnya berdering tanpa henti, dan puluhan di antaranya patah sekaligus cahaya. Bintang bersinar, kekuatan sucinya runtuh, dan dia kehilangan kekuatan bertarungnya pada. Saat yang sama, Yevan merasakan kekosongan di tubuhnya, dan kekuatan tempur yang kuat surut seperti air pasang, dan menghilang sepenuhnya. Perasaan. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Ajaib. Teknik rahasia tertinggi jelas merupakan harta karun. Kamu Fen tidak bisa tenang, dia pikir itu lebih berharga daripada kitab suci kuno yang kosong. Bagaimana mungkin, kakak senior Chen Feng dikalahkan, mengapa itu terjadi? Teknik rahasia macam apa yang dia gunakan untuk menghancurkan langit penuh bintang dan menjatuhkan para pembudidaya di alam sisi lain? Semua murid Xing Feng tercengang, agak sulit menerima kenyataan ini. Di antara mereka, Li Xiaoman adalah yang paling kaget. Dengan pasang surut di hatinya, sulit untuk ditenangkan, dia merasa ilusi. Membunuh tidak lebih dari menganggukkan kepala. Meskipun Anda mengancam akan mematahkan semua tulang di tubuh saya tidak menginginkan hidup Anda. Yevan berjalan ke depan dan menatap Chen Feng yang jatuh ke dalam debu. Pada saat ini, Chen Feng tertutup debu di seluruh pakaian putihnya, sebagian besar rambutnya hitam dan wajahnya pucat. Dia tidak bisa menerima ini kenyataan, dan sulit untuk menggerakkan tubuhnya yang trauma. Siapa yang benar dan salah, kamu dan aku sama-sama mengerti dalam hati kita bahwa Xing Feng selalu menjadi satu-satunya yang tidak bisa membiarkan orang lain menjadi kuat. Aku harap kamu bisa melakukannya sendiri di masa depan. Setelah mengalahkan yang kuat pria di alam lain, Yevan tiba-tiba menjadi tenang, dan kegelisahan sebelumnya benar-benar hilang. Saat ini, banyak orang dari Xing Feng terbang ke sini. Cepatlah, ada kultivator es yang telah melintasi dunia di sisi lain. Ji Ziwei melangkah maju dan menarik Yevan ke langit. Pada saat ini, pelangi tiba-tiba melintasi Suo Feng, menjangkau banyak puncak, seperti jembatan sungguhan yang membentang lebih dari 10 mil. Li Ruo berdiri di jembatan pelangi dan memimpin Yevan dan keduanya ke sana. Ini tiba-tiba membuat semua orang terkesiap. Betapa kekuatan sihir tirani, berubah menjadi pelangi, menjangkau lebih dari selusin gunung, metode ini mengerikan. Yuan Kong, beberapa orang tua segera berhenti, membungkukkan tangan ke Hong Qiao, dan berkata, Saudara Kuli, kami tidak punya niat jahat. Aku tahu. Li Ruoyu hanya mengucapkan 3 kata ini. Pelangi yang melintasi Klum Sipik dan lebih dari selusin puncak sekunder surut seperti gelombang air, dan ketiganya muncul di puncak Klum Sipik dalam sekejap. Kakak Li luar biasa. Aku semakin merasa bahwa dia akan sebanding dengan kekuatan besar di zaman kuno. Beberapa tetua Xing Feng berbisik. Ji Ziwei diam-diam tercengang, dia merasa Li Ruoyu tidak dapat diprediksi, bahkan lebih misterius daripada selebritas keluarga Ji. Murid Xing Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul terlalu banyak. Mata besar Ji Ziwei miring dan dia dengan sengaja memulai percakapan. Kamu belum pernah melihat murid Xing Feng yang paling luar biasa. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Dewa Dong Huang, itu bukan sesuatu yang bisa kamu lawan saat ini, kata Li Ruoyu. Pada akhirnya, Ji Ziwei menguap sedikit, dan berjalan dengan anggun ke kabinnya. Baru pada saat inilah Yevan meminta nasihat Li Ruoyu, dan berkata, aku hanya menyentuh teknik rahasia tertinggi setelah berlari ratusan kali. Senior, adakah cara untuk meningkatkan kemungkinan ini? Dengan peningkatan alam, kesempatan untuk menyentuh akan meningkat. Selain itu, untuk menemukan beberapa teknik rahasia tertinggi lainnya. Setiap kali dikembangkan, kemungkinan menyentuh akan meningkat sebesar 10. Yevan terkejut. Menurut untuk apa yang dikatakan Li Ruoyu, alasan mengapa 9 rahasia disebut teknik rahasia tertinggi adalah karena terlalu luar biasa. Jika 9 rahasia benar-benar bersatu, belum lagi kekuatan tertinggi dari 8 seni rahasia lainnya, satu Klum Sipik dapat mencapai kesempurnaan, dan kesuksesan dapat dicapai hampir setiap saat. Ini tidak bisa dipercaya. Ya, mengubah pembusukan menjadi sihir. Li Ruoyu juga mengangguk, dan berkata, mungkin, itu karena sangat sulit dipercaya sehingga bahkan surga tidak mengizinkan 9 rahasia digabungkan menjadi satu, jadi mereka terbelah, tersesat ke segala arah. Siapa yang datang ke Klum Sipik saya?
mengapa Anda tidak keluar dan melihat? Pada saat ini, Li Ruoyu tiba-tiba berbicara. Namun, lingkungannya sunyi dan tidak ada suara. Tidak ada yang aneh. Di Clumsy Peak, tidak ada sosok aneh yang terlihat, hanya puluhan murid baru yang membangun rumah kayu di lereng gunung. Mereka sepertinya tidak mendengar suara Li Ruoyu, dan mereka kebingungan. Danau emas kecil di antara alis Yevan berdenyut sesaat, dan kesadaran spiritual yang kuat muncul. Menyapu ke segala arah. Dia merasakan nafas yang aneh, tapi dia tidak bisa menangkapnya secara akurat, dan dia tidak bisa memastikan apakah itu ada. Li Ruoyu terlihat tenang, berdiri di atas puncak yang kikuk, tanpa gerakan apapun, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tiba-tiba tumbuh subur dan tumbuh ke arah sekitarnya. Ternyata dia adalah orang yang kuat dari keluarga Ji. Teknik kekosongan hebat memang layak. Itu dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Itu benar-benar mencengangkan di masa lalu dan sekarang. Itu layak menjadi teknik rahasia tertinggi. Li Ruoyu mendongak, seolah dia bisa melihat sumbernya melalui kehampaan. Tepat di bawah kakinya, sebatang pohon anggur menjulur ke udara, hijau zamrud, dan kuncup bunga di atasnya akan mekar, memancarkan cahaya sebening kristal. Pada saat ini, tanaman merambat terus tumbuh dan dengan cepat meregang, seperti naga bertanduk yang kuat, bergegas ke langit, kuncup bunga bermekaran tertiup angin, kelopaknya jernih dan bercahaya, memenjarakan sepotong kekosongan dan terkandung di dalamnya. Bunga. Ini adalah jalan alam, dan kelopaknya melambangkan keabadian, membatasi ruang. Silsilah Zuofeng benar-benar luar biasa. Apakah akan ada kekuatan besar kedua? Kekosongan itu kecewa, dan seorang lelaki tua keluar dari kehampaan dan berdiri di atas kelopak kristal. Bab 142, melihat orang tua gila lagi. Di Clumsy Peak, tanaman merambat setebal tangki air, membentang 100 meter ke langit. Bunga besar, mekar sepotong demi sepotong, seperti kristal 5 warna, memuntahkan Siapen Rui, bergoyang sedikit kecemerlangan. Di antara bunga-bunga aneh, seorang lelaki tua di Singyi memiliki rambut sehalus salju, kulit sehalus batu giok, tanpa bekas kerutan, dan sepasang mata sedalam laut. Di belakangnya, ada kegelapan pekat, seolah-olah malam telah tiba, dan itu juga seperti jurang maut, menghubungkan seluruh kehampaan, memberi orang perasaan bahwa jalan itu seperti jurang. Wow! Bunga aneh di bawah kakinya mengeluarkan suara lembut, kelopaknya redup, dan dengan cepat layu seperti salju, lalu tanaman merambat layu dan jatuh ke langit. Orang tua dari keluarga Ji tidak bergerak, tetapi cahaya hitam keluar dari kehampaan gelap di belakangnya, menutupi puncak Clumsy Peak. Itu gelap gulita, seperti awan burung yang menekan bagian atas, megah dan mencekik, seolah-olah gunung hitam sedang menekan. Li Ruoyu berdiri di tempat tanpa bergerak, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya bersinar dengan cahaya hijau, dan pohon kuno yang menjulang tinggi tumbuh dengan cepat, seperti payung besar yang menutupi langit, menjulang ke langit, menghalangi semua cahaya hitam tak berujung di atas. Bang! Tiba-tiba, trisula hitam muncul di atas langit, menghancurkan pohon yang menjulang tinggi dalam satu gerakan, dan jatuh ke arah Zuofeng. Panjangnya mencapai 100 meter, dan sepertinya mampu merobek langit dan bumi. Hari ini, air terjun putih besar mengalir ke langit, seperti naga perak yang membubung ke langit, dan segera menjerat tombak hitam Sanyi. Tidak ada benturan magnet yang ganas, tidak ada kecemerlangan yang indah, air terjun perak itu seperti keterikatan yang lembut dan melekat, mengikat trisula besar. Grand Dao, reputasi yang memang pantas didapatkan. Teriak lelaki tua dari keluarga Ji, dan seluruh langit menjadi gelap gulita, awan gelap bergulung dan jatuh, dan guntur dan kilat ungu bersinar, menutupi puncak yang canggung. Di sekitar Li Ruoyu, semua tumbuhan dan pepohonan dipenuhi dengan keharuman, cahaya hijau tak berujung melesat ke langit, dan hujan rintik-rintik mulai turun di langit, kekuatan alami dan lembut mengalir ke langit dan menyebar ke segala arah. Sikat, teknik kekosongan hebat disajikan. Orang tua dari keluarga Ji muncul di belakang Li Ruoyu tanpa suara, dan Yu menamparnya. Bang! Li Ruoyu tampaknya bisa melihat menembus kehampaan, menangkap lintasan seni kehampaan besar, dan melakukan serangan balik ke belakang. Kedua magnet itu bertabrakan, mengguncang energi yang menakutkan. Namun, mereka tidak membuat malapetaka di puncak yang kikuk, tetapi semua bergegas menuju langit dan menghilang ke langit. Bang, bang, satu persatu suara.
Tepuk tangan terus keluar, dan serangkaian energi menakutkan mengalir dari puncak-puncak yang canggung, merobek langit seperti kilat. Orang tua dari keluarga Ji menggunakan Great Void Art, yang tidak dapat diprediksi dan muncul di arah yang berbeda, yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah seni rahasia tertinggi. Namun, Li Ruoyu tampaknya seorang nabi, gerakannya mengalir seperti awan dan air yang mengalir, sangat alami, menari dengan lengan bajunya yang besar, terus-menerus menghadap ke segala arah, menghalangi teknik kekosongan besar. Boom! Pada akhirnya, sebuah tangan hitam besar turun, menutupi seluruh klum sipik, mencoba menariknya. Adegan yang menakutkan ini membuat hati orang-orang melonjak, dan fluktuasi yang mengerikan itu langsung mengejutkan tulang-tulang orang, membuat orang panik dan mati lemas, serta gemetar tanpa sadar. Kosongkan Mahamudra. Metode semacam ini mengejutkan dan mengintimidasi, biksu biasa tidak dapat menolaknya ketika mereka melihatnya. Boom, Li Ruoyu bergegas dan menyapanya dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, puncak canggung dipenuhi dengan suasana alami, lampu hijau dan lampu hitam bertabrakan dan menyatu, dan Li Ruoyu dan tangan hitam besar semuanya terkandung di dalamnya. Semburan suara tumpul terus terdengar, mengguncang puncak gunung di sekitarnya untuk beberapa saat, dan semua orang yang melihat pemandangan ini ketakutan. Pada akhirnya, tidak ada aura destruktif, semua kecemerlangan mereda, tangan hitam besar itu perlahan memudar dalam kehampaan, dan Li Ruoyu mendarat di puncak yang canggung. Oke. Orang tua dari keluarga Ji mendarat di tanah, dan berkata, warisan klum sipik memang bukan masalah kecil. Ini bukan kitab suci kuno, tetapi sebanding dengan kitab suci kuno, jalan Taoisme itu alami. Anda mungkin benar-benar menjadi yang pertama dari klum sipik kalian berdua sangat kuat. Tak satu pun dari mereka mencoba yang terbaik, tetapi hanya mengujinya. Tetapi itu cukup membuat orang terkejut. Saya tidak tahu apa yang senior lakukan ketika kamu datang ke Gefeng. Li Ruoyu bertanya. Tidak jauh dari sana, Yevan sedikit terkejut. Di usia yang begitu lanjut, Li Ruoyu masih menyebut orang ini senior. Sepertinya dia pasti anggota keluarga Ji yang terkenal. Tenang dan ingin bergerak, keluar jalan-jalan, dan cari keturunan. Pada saat ini, Ji Ziwei bersembunyi di kabin, matanya yang besar berputar dengan gelap, lalu dia berjalan keluar, memanggil, "Kakek, mengapa kamu di sini?" "Tentu saja aku mencarimu." "Kakak Jidang datang ke gerbang Taishuan saya, mengapa dia tidak menyapa?" Salah satu pendeta agung sekte Taishuan menyela dengan gegabah, dan meminta sesama penganut Tao untuk memaafkannya. Ji Hong, lelaki tua dari keluarga Ji, membungkukkan tangannya ke Yuan Kong. Ji Hong naik ke langit dan terbang menuju Yuan Kong untuk menemui teman lamanya. Sekarang, Yevan merasa bersalah dan hendak melarikan diri, tapi jika dia pergi seperti ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. "Maafkan saya Li Ruoyu." Pada saat ini, Ji Ziwei sepertinya merasakan sesuatu, terbang dengan ringan, menghalangi jalannya, dan berkata, "Anak kecil, apakah kamu mau bepergian?" "Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan, kamu sangat sensitif." Yevan menyangkalnya, "Kamu pasti punya banyak rahasia, kalau tidak, bagaimana kamu bisa begitu bersalah?" Ji Ziwei mengelilinginya sebentar, lalu memiringkan kepalanya dan berkata, "Ikut aku sebentar, pergi untuk keluarga Ji kami." "Aku tidak akan pergi bahkan jika aku terbunuh." Inilah yang dikatakan Yevan di dalam hatinya, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saya berharap, akan lebih baik jika saya bisa memasuki rumah Zuji." "Bocah cilik saja, tahu apa?" Ji Ziwei Qinghao berkata, "Aku punya sepupu, yang baru berusia 9 tahun, tapi dia cocok denganmu. Aku tidak kekurangan anak perempuan." "Apa yang kau gumamkan?" Ji Zidan meliriknya. Pada akhirnya, Ji Hong, seorang anggota keluarga Ji yang terkenal, kembali ke Zuofeng, memanggil Ji Ziwei, dan berkata, "Aku punya sesuatu yang mendesak untuk pergi, jadi jangan berkeliaran, tinggal di Taishuanmen dulu, situasi di luar agak rumit." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ji Dang pergi dengan tergesa-gesa. Yevan sangat puas dengan hasilnya, dan sekarang dia punya cukup waktu untuk bersiap pergi. Tidak lama kemudian, kepala sekolah dan selebritas dari sekte Taishuan juga terbang keluar dari 108 puncak utama dan bergegas menuju kejauhan. Apa yang terjadi? Banyak murid di sekte Taishuan sedang mendiskusikan bahwa Zhang Shen dan tetua tertinggi dikirim pada saat yang sama, yang tidak terjadi selama bertahun-tahun.
Tidak sampai sehari kemudian ada berita bahwa seorang lelaki tua yang gila dan menyakitkan muncul di wilayah negara bagian Wei, yang dicurigai sebagai tuan yang tak tertandingi 6.000 tahun yang lalu. Berita ini mengejutkan puluhan negara di sekitarnya. Keluarga Ji, Tanah Suci Oguang, dan sekte Taishuan semuanya memiliki pusat kekuatan puncak yang dikirim untuk mengejar mereka. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari masa lalu. Tidak dapat dipercaya bahwa dia hidup selama lebih dari 6.000 tahun dan masih ada di dunia ini. Bagaimana seseorang bisa hidup selama 6.000 tahun? Ini seperti buku sejarah yang hidup. Ini benar-benar sebuah keajaiban untuk melewati semua era gelap dan cerah. Banyak orang di sekte Taishuan sedang berdiskusi. Setelah Yevan mendengar berita itu, hatinya terguncang. Dia tiba-tiba memikirkan orang tua gila itu pasti dia. 6.000 tahun yang lalu, Tanah Suci Tianshuan sangat makmur, dan dengan seluruh kekuatan seluruh faksi, mereka menyerbu Tanah Suci kuno, dan kemudian mereka tidak pernah kembali, dan disingkirkan dari dunia. Orang gila tua adalah satu-satunya yang selamat. Banyak orang ingin tahu apa yang terjadi 6.000 tahun yang lalu, dan keberadaan seperti apa, kehancuran, di bawah jurang tak berujung. 6.000 tahun yang lalu, budidaya orang gila tua itu menghancurkan bumi, jarang bertemu saingan di kehancuran timur. Sosok tertinggi seperti dia telah hidup selama 6.000 tahun lagi dan masih abadi. Semua orang ingin tahu seberapa jauh dia telah mencapai dan seberapa jauh dia dari yang abadi, dan mereka semua ingin mendengarkan ajarannya. Khusus untuk kekuatan supernatural seperti keluarga Ji dan Tanah Suci Yao Guang, para tetua di gerbang tidak ingin berdialog dengan sosok yang tiada taranya. Keberadaan seperti itu sebanding dengan fosil hidup, untuk tokoh besar dunia, lebih penting daripada beberapa karya Dong Huang. Kitab suci kuno masih menarik. Pada hari ketiga, berita lain datang. Gila, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu benar-benar gila, tidak ada yang berbicara untuk, menangis dan tertawa, tidak dapat berkomunikasi. Mengerikan, banyak selebritas terpesona oleh lengan bajunya, dan tidak ada yang bisa mendekati mereka. 6.000 tahun yang lalu, mereka menghancurkan bumi, dan sekarang tidak mungkin untuk berspekulasi tentang kekuatan mereka. Dia tertinggal dan meninggalkan Wei Jing secara langsung. Tidak ada yang bisa mengikuti gerak kakinya, dan sulit untuk melihat punggungnya saat terbang melintasi langit. Pada saat ini, Ji Ziwei memblokir Yevan dan mencegahnya pergi, dan berkata, apakah kamu mempelajari gerakan kaki seperti itu dari lelaki tua gila itu? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Di mana tidak mungkin untuk mengakui. Itu pasti ada hubungannya dengan itu. Ada catatan terperinci dalam buku-buku kuno keluarga Ji kami. Itu adalah gerak kaki yang jauh dari menyusut menjadi 1 inci. Itu tak tertandingi di dunia. Hanya lelaki tua gila itu yang bisa lakukan. Yevan semakin merasa bahwa novel ini gadis itu terlalu menyeramkan, hampir semua rahasianya ditemukan olehnya, dan jika dia tidak memperhatikan, dia akan sangat menyadari ketidaknormalan itu. Senior, apakah ada yang abadi di dunia ini? Yevan datang ke puncak gunung dan meminta nasihat dari Li Ruoyu. Setiap orang di dunia bertanya, tidak masalah apakah Anda memilikinya atau tidak, selama Anda memiliki keyakinan yang kuat dan percaya bahwa jalan menuju keabadian dapat dilakukan, Anda dapat maju tanpa ragu-ragu. Seberapa jauh yang dicapai orang tua gila itu? Masuk akal bahwa hidup selama 6.000 tahun hanyalah keajaiban, dan sungguh tidak masuk akal untuk tidak menjadi peri. Saya khawatir bahkan tubuh Dewa Kehancuran Timur tidak dapat hidup begitu lama. Jika kamu tidak menjadi peri, kamu akan menjadi orang gila. Mungkin dia adalah eksistensi seperti itu, Li Ruoyu juga menghela nafas sedikit. Di sekte Taishuan, selain 108 puncak utama, ada puncak sekunder yang tak ada habisnya. Tidak semua gunung diselimuti energi abadi, dan beberapa tempat sangat sunyi, seperti puncak yang canggung. Yevan telah bersiap untuk pergi selama beberapa hari terakhir, dan telah berkeliaran di sekitar sekte Taishuan, ingin melakukan upaya terakhir dan terus bertanya kepada orang-orang kondisi apa yang diperlukan untuk membuka gerbang domain sebelum sekte melepaskannya. Saat matahari terbenam, sebagian besar langit memerah karena cahaya matahari terbenam. Dia tiba di gunung yang sangat terpencil, di mana absintus ditumbuhi dan tanaman merambat mati ada di mana-mana. Pada S1 ini, dia tertegun sejenak.
Di atas batu biru besar yang menghadap ke barat di atas gunung, seorang lelaki tua berambut putih sedang berbaring miring, menghadap matahari terbenam. Pakaiannya compang-camping, dan dia terlihat sangat tua, sama sekali tidak seperti pakaian zaman ini. Dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan ada 2 baris tetesan air mata yang menggantung dari matanya yang keruh. Si tua gila, ternyata si tua gila. Yevan tercengang, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di Taishuanmen. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Bukankah dia keluar dari Weijing dalam 3 atau 5 langkah dan pergi ke tempat lain? Bersambung, jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, silakan masuk ke bab ini untuk mengetahui lebih lanjut, dukung penulis, dan dukung bacaan yang tulus. Bab 143 Rahasia. Di bawah matahari terbenam berwarna darah, tanaman merambat yang layu mengelilingi batu biru, burung hutan kembali ke sarangnya, dan ada kesunyian yang sunyi. Orang gila tua itu berbaring di atas batu biru besar, menghadap matahari terbenam, mata tuanya memiliki nostalgia yang tak terbatas, dan pada saat yang sama ada tatapan sedih. 2 garis air mata di wajah tua itu sangat membangunkan. Lawan di hutan belantara timur, tapi sekarang dia meringkuk di sini, tubuhnya yang kurus gemetar, membuat orang merasa simpati dan iba. Senior. Yevan melangkah maju, berjongkok di depan batu biru besar, dan menatap orang tua gila itu. Dia merasa simpatik, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantu lelaki tua itu. Orang gila tua itu menatapnya, lalu menoleh untuk melihat matahari merah yang tenggelam. Segala sesuatu di dunia sepertinya menarik perhatiannya, hanya matahari merah darah yang bisa menarik perhatian penuhnya. Tahun itu, matahari terbenam seperti darah, dan sayuran Tianshuan berdarah. Hari itu, semuanya layu, dan Tianshuan jatuh. Orang gila tua itu hidup untuk usia yang sangat tua, tetapi terus menangis, dan matanya yang tua tampak seperti berawan. Senior, apa yang terjadi di masa lalu tidak dapat diubah, dan almarhum sudah mati, jadi mari kita buka, saran Yevan. Tiba-tiba, Guangyang menghilang sama sekali dan tenggelam menuruni gunung. Pada saat matahari terbenam yang berdarah menghilang, 2 sinar kecemerlangan keluar dari mata orang tua gila itu, menembus kehampaan sekaligus, dan kesedihan benar-benar tertekan, dan dia duduk tiba-tiba. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, seperti pedang tajam tiada tara yang muncul dari jurang, menunjukkan ketajamannya, membuat gunung sunyi, dan semua burung dan binatang gemetar. Yevan merasakan penindasan yang kuat. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik Yulimbao, dia akan hancur saat ini. Dekat, orang tua gila itu seperti gunung, dan tekanan besar yang mengalir keluar tidak terbayangkan. Napas mereka. Dia menatap Yevan, lalu meraih lengan Yevan, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Yevan memberi pukulan dingin pada Lingling. Lelaki tua gila ini terlalu menakutkan, tekanan semacam ini membuatnya tidak bisa bergerak, jauh lebih banyak daripada biksu manapun yang pernah dilihatnya. Dia tiba-tiba memikirkan tanah terlarang kuno, orang suci Tianshuan, tulang tak berujung di 9 gunung suci, dan para budak yang sunyi itu, mereka, yang dikatakan orang gila tua itu mungkin merujuk pada ini. Namun, lebih dari setahun telah berlalu, dan aura di tubuhnya telah dibersihkan, dan orang tua gila itu masih bisa merasakannya. Spiritualitas yang menakutkan ini mengerikan. Orang gila tua itu menjentikan tubuhnya, dan dalam sekejap sosok orang suci Tianshuan muncul, berdiri hidup di udara, dengan mata cerah dan gigi putih, tubuh ringan, sikap anggun, kecantikan tak tertandingi, hidup, hampir sempurna. Yevan tercengang, kekuatan supernatural macam apa ini? Dengan sapuan ringan, bayangan hidup ditahan, yang benar-benar tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Orang tua gila itu menyikat lagi, dan tulang putih tak berujung muncul dengan padat di gunung. Semua tulang yang terlihat di 9 gunung suci hari itu muncul. Tiba-tiba, orang gila tua itu memeluk kepalanya dan melolong kesakitan seperti serigala. Hahaha. Pada akhirnya, dia melihat ke langit dan tertawa lagi, seperti orang gila. Jika Anda tidak menjadi peri, Anda akan menjadi orang gila. Dia menangis sebentar dan tertawa sebentar. Seperti saat kami pertama kali bertemu di masa lalu, emosinya tidak terkendali, membuat orang merasa kasihan dan sedih. Tianshuan Saintes bermartabat dan cantik, dan dia adalah wanita tercantik, membuat Xing Yue pucat, berdiri di udara. Tulang putih tak berujung begitu menyeramkan, seolah-olah mereka benar-benar datang ke sini, berputar mengelilingi orang tua gila, pemandangannya sangat aneh,
membuat orang merasa menyeramkan. Di sebelahnya, Yevan secara keliru berpikir bahwa dia telah datang ke tanah terlarang kuno, dan bertemu dengan orang suci Tianxuan yang luar biasa dan tulang-tulang itu lagi. Orang gila tua itu mengeluarkan geraman teredam, dan kemudian Huo menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah orang suci Tianxuan dan tulang-tulang itu, dua sinar cahaya terang keluar dari matanya, dan benar-benar mengukir kata, "Tau," di langit. Setelah itu, dia berdiri tegak, menggerakkan tangannya perlahan dan kuat, dan semua sosok itu terukir dalam kehampaan, membentuk pola yang sangat besar. Di dalam, ada tulang tak berujung, gunung mayat dan lautan darah di tengah. Orang suci Tianxuan mengenakan pakaian putih dan salju, hitam seperti air terjun, seperti kehidupan, seolah-olah dia memiliki jiwa. Ini. Di belakang, Yevan terkejut, menggunakan kekosongan sebagai gambar untuk menanamkan aura. Metode ini belum pernah didengar atau dilihat, dan apa yang dia lihat dengan matanya sendiri hari ini benar-benar mengejutkan. Maniak tua itu mengusap tangannya, dan ada nafas Taoisme yang beredar, dan ada suara, dentang, yang bergetar, dan dia mengukir kata, "Xian," pada polanya. Cemerlang. Kata, abadi, sepertinya memiliki kekuatan sihir yang aneh, meredupkan semua sosok dalam pola tersebut. Pada akhirnya, sepertinya hanya satu, abadi, yang tersisa. Semuanya kabur. Cat pola menghasilkan suasana berkabut, dan kata, abadi, memiliki sajak yang tak ada habisnya, yang sebenarnya memberi orang perasaan bahwa jalan tidak terbatas dan tahu mengikuti alam. Orang gila tua itu mengulurkan satu jari dan mengetukkannya ke dahinya. Pola besar di langit berubah menjadi tanda merek dan mengalir ke kepalanya. Berbagai ekspresi seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan muncul di wajahnya. Yevan tercengang, apa yang dilakukan orang tua gila itu? Kiang. Tanda merek muncul di dahi orang tua gila itu, dan bayangan di dalamnya menjadi semakin redup, hanya menyisakan karakter, Xian, yang bersinar. Apakah dia membuka masa lalu, atau dia mengingat lebih dalam? Yevan diam-diam terkejut, metode orang tua gila itu sulit dipahami. Tidak lama kemudian orang tua gila itu menjadi tenang. Pada saat ini, dia menampar batu biru besar itu dengan ringan, dan tiba-tiba lingkaran cahaya melintas dari pinggangnya, dan sebuah pola misterius muncul. Tidak diragukan lagi dia sedang bangun saat ini, dan dia tidak menampar batu biru itu sembarangan. Yevan terkejut, dan memperhatikan dengan saksama, matanya penuh dengan cahaya ilahi, dan lingkaran cahaya kabur bersinar di atas batu biru, seperti simbol hantu. Tampaknya akrab, dan dia terlihat sangat akrab, dan dia memiliki perasaan yang sangat akrab. Misterius gerak kaki jaringan. Yevan tercengang. Pola ini adalah pola Dao yang rumit, yang sangat mendalam dan sulit. Dia telah menghafal gerak kaki orang tua gila itu, tetapi dibandingkan dengan pola Dao lengkap ini, itu terlalu jauh di belakang. Ini benar-benar misterius gerak kaki. Yevan dalam keadaan ragu. Orang tua gila mengambil foto darinya dan memberinya foto lain, seolah-olah dia ingin melakukan keduanya. S1 ini tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia mengumpulkan semua. Ya Tuhan, ingat saja gambar ukiran misterius ini, dengan lingkaran cahaya, mengalir ke matanya, mengubahnya menjadi sebuah pola, dan mengukirnya di dalam hatinya. Peta rahasia ini sangat dalam dan rumit. Yevan baru saja mengembangkannya sekali, dan segera merasa bahwa dunia berputar. Ranahnya terlalu rendah untuk memahami pola Dao yang paling dalam. Gerakan kaki seperti ini pasti merupakan teknik rahasia tertinggi. Dia diam-diam terkejut. Pada saat ini, batu biru hancur dan berubah menjadi bubuk halus, tidak meninggalkan apapun. Orang gila tua itu berdiri dan berjalan ke kedalaman gunung. Yevan curiga dan mengikuti di belakang. Meskipun lelaki tua ini gila dan menyakitkan, dia juga memiliki saat-saat tenang. Dia pasti punya alasan untuk datang ke Taishuan. Ini adalah gunung tandus, bahkan lebih buruk dari Klum Sipik, tetapi ini bukan puncak utama, dan tidak ada sekte Taishuan yang berdiri di sini. Setelah melakukan perjalanan sekitar 10 mil, orang gila tua itu tiba-tiba menginjak kakinya, dan gunung setinggi 100 meter di depannya terbelah, seolah-olah dewa telah menghancurkannya dengan kapak besar. Di belakang, Yevan tercengang, dan kekuatan tendangannya membuat orang ngeri. Gunung kerdil terbelah menjadi dua, seperti dua pintu terbuka, dan orang tua gila itu langsung masuk.
Bagian dalamnya berkabut dan berkabut, seperti alam misterius, tiba-tiba ada lubang di langit, seperti ruang mandiri. Siapa yang berani masuk ke tempatku yang terlalu misterius? Teriakan terdengar tiba-tiba. Yevan berhenti di sini, tidak berani bergerak maju, beberapa sosok terbang keluar dari ruang berkabut, menghalangi orang tua gila itu. Sinar cahaya yang cemerlang bergegas dan bergegas menuju orang tua gila. Terlihat jelas bahwa ada segel besi yang kuat, jaring besar yang menutupi langit, semua jenis harta spiritual yang kuat memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Namun, dengan lambaian lengan orang gila tua itu, semua harta berubah menjadi debu, tidak ada ketegangan sama sekali, semua kecemerlangannya benar-benar musnah. Sederhana dan santai, dapat dikatakan bahwa itu tidak memakan waktu sedikit. Upaya, itu lebih baik daripada berjalan-jalan di taman. 7 atau 8 sosok yang baru saja keluar dari kabut semuanya terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, orang tua gila itu memarahi orang-orang ini semua tertegun dan jatuh ke tanah. Orang-orang ini semuanya adalah lelaki tua berjanggut putih, pasti para tetua dari sekte Taishuan, tetapi mereka tidak berbeda dengan semut di depan orang tua gila. Yevan merasa kagum, jika orang tua gila itu ingin membunuh seseorang, dia akan berubah menjadi gunung mayat dan lautan darah jika dia sekuat Taishuan Man. Saya khawatir tidak ada seorang pun di Donghuang yang bisa menghentikannya dia. Orang gila tua itu melangkah maju, langsung menuju kabut di depan. Yevan terkejut, melihat semua orang tua pingsan, dia tidak khawatir dan melangkah maju. Kabut menghilang, dan bintang-bintang muncul di seluruh langit, dan mereka tiba di sebuah lembah. Di sini, terdapat sebuah altar besar dengan banyak pola dao terukir di atasnya, dan banyak karakter kuno, yang menandai berbagai bagian dari Wasteland Timur. Pintu domain. Yevan terkejut, dia tiba-tiba memikirkan kata gerbang domain, ini pasti tempat penting Taishuan Man, satu gerbang domain. Jika sumber yang cukup dapat disediakan untuk mengaktifkan pola dao, maka Anda dapat melewati kekosongan dari sini. Memikirkan hal ini, Yevan melangkah maju. Jika dia bisa menyeberang dari sini ke ujung lain Donghuang, dia akan memenuhi keinginan besarnya. Daerah di mana tanah suci Taishuan Man, Jijia, dan Yaoguang berada adalah milik Donghuang. Di selatan, tanah suci Yaoqi berada di ujung utara Donghuang. Tidak ada yang tahu seberapa jauh utara dan selatan. Dengan jarak seperti itu, bahkan jika seorang biksu dapat mengendalikan JB, itu akan membutuhkan kerja keras bertahun-tahun, yang mana benar-benar memusingkan. Jika tidak ada gerbang domain dan hutan belantara timur sama sekali tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Areanya terlalu luas. Di area ini, selain keluarga Ji dan tanah suci Yaoguang, sekte Taishuan adalah paling kuat. Namun, mereka bukan tanah suci. Garis terjauh hanya bisa mencapai tengah kehancuran timur, bukan titik paling utara. Setelah orang gila tua naik ke altar, dia tidak menggunakan pola dao di atasnya, tetapi dengan cepat mengukir pola kisi yang sangat rumit sendiri. Platformnya diklik dan diklik. Dia hanya ingin menggunakan sumber besar di sini, dan dia bisa mengukir pola dao sendiri. Orang gila tua itu datang ke Taishuan Man untuk melewati kekosongan. Kemana dia pergi? Yevan sangat terkejut. Aku benar-benar ingin tahu jawabannya. Sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan Taishuan Man, tetapi haruskah aku melewati kehampaan dengan orang tua gila itu? Yevan patah hati, sosok generasi seperti itu benar-benar memberinya ide untuk diikuti. Namun, Tuhan tahu kemana perginya orang gila tua itu, jika dia muncul di tanah terlarang kuno, atau area kehidupan terlarang seperti tambang kuno di masa-masa awal, akibatnya akan menjadi bencana. Tempat-tempat di mana fosil hidup seperti itu menghantui tidak dapat dikesampingkan oleh akal sehat. Bab 144, Fragmentasi Void. Saat ini, langit gelap dan penuh bintang. Di lembah, altarnya tinggi dan seluruhnya terbuat dari batu giok hitam, dengan permukaan yang sangat luas. Orang gila tua itu menunjuk seperti pisau, tergores dan diukir di atasnya, ekspresinya sangat fokus. Serpihan batu beterbangan, dan pola dao yang rumit dikemas dengan padat, tercetak dalam di atasnya, begitu dalam sehingga tidak mungkin untuk dipahami. Bulan yang cerah menggantung tinggi, dan cahaya bulan yang cerah dan jernih jatuh. Hanya ada suara gemerisik di sini di gerbang domain. Batu giok misterius itu transparan, dan kelompok pola misterius diukir.
Yevan sedang menonton dari samping, mencoba mencari tahu, tetapi dia merasa pusing untuk sementara waktu. Itu adalah jejak ruang yang tak ada habisnya, dan mudah bagi orang untuk tersesat di dalamnya. Kemana kamu pergi, senior? Yevan bertanya dengan keras, dia pikir mungkin berbahaya untuk bergegas maju. Bang! Altar berguncang untuk beberapa saat, batu giok misterius mekar dengan cemerlang, pola dao diukir olehnya, dan sudah terbentuk orang tua gila itu berdiri di tengah altar. Melihat dia tidak menanggapi, Yevan ragu-ragu, haruskah dia menindaklanjuti? Senior, aku ingin berjalan denganmu. Dia berkata lagi, Master dunia seperti itu sepenuhnya adalah kitab suci kuno yang hidup. Jika dia dapat diajar oleh orang seperti itu, kultivasinya tidak akan dapat meningkat pesat. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu menjadi gila lagi, menangis dan tertawa sebentar, tetapi tidak menanggapi Yevan sama sekali. Lawan! Yevan memutuskan untuk mengikuti. Awalnya, dia ingin meninggalkan Taishuanmen, dan tidak lagi aman di sini. Jika dia dibawa kembali ke rumah Ji, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saudara yang melompat, terbang ke altar, datang ke tengah, dan berdiri berdampingan dengan orang tua gila itu. Pada S1 ini, altar mulai mengekstraksi energi, dan sumber yang terkubur di tanah mekar dengan cemerlang, mengalir ke arah altar seperti gelombang air. Giok misterius itu transparan dan terus bersinar, dan pola dao yang diukir oleh orang gila tua itu tampaknya memiliki kehidupan, gemetar terus-menerus, semua psikis, dan cerah. Kekosongan berputar dan runtuh, lalu pintu lubang hitam terbuka, dan pintu domain berhasil dibuka, dan tidak diketahui di mana ia terhubung. Orang gila tua yang mengigau masuk, diikuti oleh Yevan, muncul dalam kehampaan yang sunyi, tidak ada yang bisa dirasakan di dalam, kegelapan abadi, keheningan tanpa batas. Gerbang domain perlahan tertutup, dan kemudian seluruh altar mulai menarik kekuatan sumber yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, orang tua gila itu berteriak, dia memeluk kepalanya, kata, abadi, di dahinya bersinar terang, dan energi misterius mengalir keluar, membungkusnya. Ini adalah kekuatan yang menakutkan, kehampaan tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan mulai retak, dan kecemerlangan aneh bersinar dalam kegelapan abadi. Orang gila tua itu jatuh telentang, tertidur lelap, dan melayang di sana dengan tenang, tidak bergerak, tubuhnya ditutupi lapisan sutra, yang semuanya keluar dari karakter, Xian, di dahinya, seperti kepompong. Yevan tercengang, perubahan macam apa yang terjadi pada orang gila tua itu, ruangnya hancur, dan dia akan melintasi kehampaan, tetapi tempat ini sangat tidak stabil, ini adalah bencana besar. Sudah berakhir, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Wajah Yevan tiba-tiba menjadi pucat, dan sesuatu terjadi saat melintasi kehampaan, dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping di setiap belokan. Kaca-kaca, gagal melewati kehampaan, dan retakan besar muncul, dan mereka akan runtuh. Yevan mulai menjalankan suangu yang direkam dalam Tao Jing, dengan panik, dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan energi ibu dari segala sesuatu. Jika kekosongan itu hancur dan dia tidak memiliki hidung besar untuk menahannya, dia pasti akan berbalik menjadi debu. Ini adalah proses yang panjang dan menyayat hati, dan itu merupakan siksaan bagi Yevan. Kekosongan tidak segera runtuh. Pada akhirnya, aliran materki dari semua hal akhirnya mengalir, berkabut di tubuhnya, dan embusan napas yang kental keluar. Aku tidak bisa mengeluarkan semua energi ibu dari semua hal. Yevan meraih orang gila tua yang diselimuti kepompong. Mungkin hanya tubuh ini yang bisa menghalangi kekuatan dari getaran saat kehampaan meledak. Kaca-kaca, akhirnya, kegelapan abadi, kekuatan yang ditahannya mencapai batasnya, dan hancur berkeping-keping. Penghancuran kehampaan, mencapai ekstrim, adalah pemusnahan diam. Gajah itu tidak terlihat, tetapi suara besarnya tidak bersuara. Kekuatan destruktif menghancurkan segalanya. Pada saat ini, tubuh kuat orang gila tua itu keluar. Kapalan di tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang aneh, menopang tirai tipis, dan memperbaiki ruang. Bum, bum. Orang tua gila dan Yevan terguncang dan muncul kembali di dunia nyata. Mereka tidak meninggalkan gerbang Taishuan, tetapi mereka melakukan perjalanan puluhan mil sebelum mereka mendarat di gunung yang sepi. Pada saat ini, suara memekakkan telinga datang dari arah di belakangnya, kecemerlangan membumbung ke langit, dan altar suanyu meledak.
Boom! Ini adalah gelombang energi yang kuat, dan cahaya cemerlang langsung menuju ke Xiaohan, membuat bintang-bintang di seluruh langit redup. Sepertinya ada 10 matahari yang muncul pada saat yang sama, bersinar ke segala arah. Ye Fan takut untuk sementara waktu, melintasi kehampaan itu terlalu berbahaya, energi yang begitu menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya berkali-kali, untungnya dia jatuh dari tempat ini. Di dalam sekte Taishuan, para biksu dari 108 puncak utama terkejut. Area di mana sekte domain berada menyala terang, seolah-olah puluhan gunung berapi meletus pada saat bersamaan, yang membuat semua orang berubah warna. Ini adalah gerbang domain dibuka, ruang ditembus, dan penyeberangan kehampaan gagal. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Grandmaster Taishuan saya ketika dia melintasi kehampaan? Banyak tetua semua naik ke langit dan melihat lokasi gerbang domain. Pada saat yang sama, kepala sekolah Taishuan dan banyak tokoh terkenal bahkan lebih terkejut. Fluktuasi energi seperti laut dalam membuat mereka merasa tidak nyaman. Siapa yang membuka gerbang domain? Seorang penatua tertinggi bertanya. Kekosongan telah runtuh. Jika ada orang di dalamnya, itu mungkin bencana. Penatua tertinggi lainnya menunjukkan ekspresi bingung. Lusinan mil jauhnya, Ye Fan merasakan jantung berdebar-debar, dan dia diam-diam senang telah melarikan diri. Jika tidak ada roh ibu dari semua hal, jika tidak ada kepompong orang tua gila, saya mungkin akan mati. Dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ini, mereka jatuh ke pegunungan, orang tua gila, tubuh mereka terbungkus kepompong, tertidur lelap, dan tetap tidak bergerak, Ye Fan terkejut. Faktanya, alasan mengapa kehampaan itu runtuh sepenuhnya karena orang tua gila itu. Ye Fan tidak berani tinggal, dan mengatur orang gila tua itu untuk bergegas menuju Xiaofeng seperti terbang. Dia tidak terbang, hanya berjalan melalui pegunungan dan hutan. S1 ini, Taishuanmen berada dalam kekacauan besar, dengan 108 puncak utama, banyak orang kuat bergegas ke lokasi Yumen, dan tidak ada yang memperhatikan arah Xiaofeng. Kakak yang membawa orang tua gila itu ke Xiaofeng dan menempatkannya di istana bobrok tempat tinggalnya. Li Wei muncul diam-diam, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi barusan berhubungan denganmu? Perasaan spiritualnya sangat tajam, dan dia menyadari sesuatu yang tidak normal. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Fan menunjuk langsung ke orang tua gila itu. Li Ruoyu menyelidiki dengan perasaan spiritualnya, dan hati daunnya tiba-tiba goyah, dan tubuhnya terasa seperti akan terkoyak. Jalan alam tidak mengalir dengan lancar, dan kepompong di depannya seperti ban ajaib, yang membuatnya merasa berdebar-debar. Ini. Dia ternganga, dan mundur beberapa langkah besar. Ye Fan tidak menyembunyikan apapun, dan secara langsung mengungkapkan identitas orang gila tua itu, dan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Jika kamu tidak menjadi peri, kamu akan menjadi orang gila. Guru Gaidai 6.000 tahun yang lalu. Li Ruoyu sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa tetap tenang. Siapapun yang mempelajarinya akan terkejut, orang tua gila telah melewati usia yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bisa disebut kitab kuno yang hidup. Saya tidak tahu apakah karakter seperti itu muncul di buku saya, baik atau buruk untuk Taishuan. Li Ruoyu mengerutkan kening. Pada saat ini, kepala sekolah Taishuan dan beberapa selebritas menatap teras Wanyu yang runtuh, tanpa berbicara lama, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pola dao semacam ini terlalu esoteris, sulit untuk dipahami, saya khawatir gerbang domain di tanah suci seperti ini. Siapa yang mengukirnya? Pada saat ini, beberapa tetua yang menjaga di sini sadar dan dengan cepat menceritakan kisahnya. Apa, pasti dia. Kepala sekolah Taishuan dan orang-orang terkenal itu semua menunjukkan keterkejutan. Tidak lama kemudian, kepala sekolah Taishuan dan orang-orang terkenal di sektenya semuanya muncul di Klum Sipik. Li Ruoyu mengundang mereka ke sini. Kemunculan orang tua gila di sini sangat penting. Bisakah jangan sembunyikan? Namun, Li Ruoyu tidak menyebut Ye Fan, mengatakan bahwa orang gila tua itu jatuh dari kehampaan dan muncul di Klum Sipik secara tidak sengaja. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya menjadi sunyi, dan Taishuanmen memblokir berita. Itu tidak tersebar. Tetua Su di sekte Taishuan mengakui orang gila tua itu sebagai benda suci, dan mengirim personel khusus untuk menjaganya, karena takut diganggu oleh orang lain. Orang gila tua itu dalam keadaan aneh,
Tertutup kepompong, dengan energi aneh yang beredar sekte Taishuan yang terkenal ingin menyelidiki, tetapi terkejut hingga muntah darah. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh di Klum Sipik? Pasti ada rahasia. Ji Ziwei diam-diam berkata kepada Yevan. Yevan terdiam beberapa saat, dia diperingatkan oleh Li Ruoyu untuk tidak membocorkan berita, kalau tidak dia mungkin terlibat. Semoga orang tua gila bangun lebih awal, agar tidak terjadi kecelakaan. Yevan hanya bisa berdoa secara diam-diam seperti ini. Dalam beberapa hari berikutnya, masih belum ada ombak, tidak ada gangguan, dan sangat damai. Sekarang, Humble Peak telah bangkit, statusnya telah ditingkatkan, dan banyak murid luar biasa telah diterima, dan puncak utamanya tidak lagi suram. Setiap hari, murid dari puncak utama lainnya datang berkunjung. Yevan bertemu banyak murid muda, dan Ji Ziwei dikelilingi oleh orang-orang seperti bintang yang memegang bulan. Hari ini Xing Feng datang untuk mengundang Ji Ziwei dan Yevan. Yevan mengerutkan kening ketika mendengar berita itu, tetapi Ji Ziwei tersenyum manis. Dia tidak takut pihak lain membuat masalah. Pada hari yang sama, Ji Ziwei berkata kepada kakak Ye dengan cara yang misterius, "Kakek saya ada di sini." Yevan terkejut, dan tanpa sadar berkata, "Apakah Pak Tua Kuang datang lagi? Bagaimana kabarmu?" Ji Ziwei menatapnya dengan mata besar. "Selip lidah, apakah kamu ingin menjemputmu?" Yevan bertanya dengan malu-malu. Tidak, lelaki tua gila itu muncul di Klum Sipik. Sekte Taishuan mengira itu bisa dirahasiakan, tapi keluargaku dan Tanah Suci Cahaya Gemetar semua tahu tentang itu. Sekarang beberapa tokoh penting telah bergegas ke sini, pasti akan ada menjadi peristiwa luar biasa di masa depan. Hal-hal terjadi. Yevan sangat malu, dia tidak bisa memberitahu Ji Ziwei tentang banyak hal. Tetapi pihak lain memberitahunya semua yang dia tahu tanpa syarat. Di langit yang jauh, sebuah kereta emas kuno menghancurkan langit dan bergemuruh ke depan. Kereta itu ditutupi dengan bekas pisau dan lubang panah, memancarkan nafas dari perubahan dan waktu yang tak ada habisnya. Bab 145, Tabrakan Pertama Tubuh Suci dan Tubuh Ilahi. Tokoh besar dari keluarga Daiji dan Tanah Suci Yao Guang tiba, dan kepala sekolah Taishuan serta banyak orang terkenal menyambut mereka secara pribadi di Klum Sipik. Ilalang ditumbuhi, tanaman merambat mati di mana-mana, dan istana bobrok, tetapi hari ini menarik awan dari segala arah. 9 naga Cian melintasi langit, seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam air paus Cian berkedip, penuh kekuatan yang mengejutkan, menarik kereta emas kuno, dan mereka berguling, tenang dan megah, seolah-olah keluar dari gulungan gambar sejarah. Tanah Suci Yao Guang dan tokoh-tokoh besar dari keluarga Ji datang bergandengan tangan, berbagi mobil, dan muncul di Klum Sipik. Di puncak utama Taishuan ke-108, banyak orang kuat yang terkejut, dan banyak tetua melihat ke sini. Di istana bobrok, orang gila tua itu tidak bergerak, ditutupi oleh kepompong putih keperakan, dan kekuatan misterius bergetar, menyebabkan seluruh gunung berdenyut pada saat bersamaan, seperti janin ajaib, dan seperti benih peri, membuat orang merasakan palpitasi. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Tokoh penting Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Ji berubah warna begitu mereka memasuki istana. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk di tanah, menutup mata dan bermeditasi, dan merasakan dengan hati mereka. Orang-orang Gedai 6.000 tahun yang lalu sekarang dicurigai sebagai nirwana, yang merupakan peluang besar bagi mereka. Jika mereka dapat memahami kebenaran tertinggi dalam denyut ini, mereka akan mendapat manfaat darinya seumur hidup, dan mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Hei, kenapa? Jarang ada orang besar yang muncul, jadi aku bisa melihat wajah aslinya. Ji Ziwei ramping, dengan kulit gemuk, gigi putih, dan mata dengan aura. Dia meraih Yevan, sedikit curiga, berkata, "Mau kemana?" "Aku akan mencari tempat yang tenang untuk berlatih. Daripada iri pada kekuatan pria besar, lebih baik aku besarkan hidungku." Yevan berjalan menyusuri puncak canggung. "Bohong, aku merasa kamu sangat bersalah, dan kamu sepertinya sengaja menghindari orang-orang penting ini." Perasaan spiritual Ji Ziwei sangat tajam. Saudara Ye sengaja menghindarinya, terlalu banyak rahasia bukanlah hal yang baik. Dia harus berhati-hati dalam menghadapi kekuatan kuat yang diwarisi dari zaman kuno. "Ayo pergi ke janji temu di Xing Feng. Jika tidak, mereka benar-benar mengira kita takut," kata Ji Ziwei.
Lupakan saja, pergi sendiri, aku akan berlatih. Ye Fan tidak ingin pergi ke Xing Feng, agar tidak menimbulkan masalah lagi. Pada akhirnya, Ye Fan berlatih dengan tenang di gunung yang sepi, dan pada saat yang sama mulai memikirkan kemana dia akan pergi. Dia memutuskan untuk pergi setelah situasi orang tua gila itu menjadi jelas. Dalam beberapa hari berikutnya, tokoh-tokoh besar dari Taishuanmen datang ke sini dari waktu ke waktu, semuanya datang untuk orang gila tua, dan kuil kuno di Gua Feng hampir menjadi tempat suci. Pemalas tidak bisa mendekat sama sekali, dan orang yang bisa duduk bersila di dalam semuanya adalah orang terkenal, dan mereka cukup mengguncang satu sisi. Pada hari ini, Xing Feng mengirim orang lain untuk mengundang Ye Fan dan Ji Ziwei, dan orang yang mengirim surat tersebut menyatakan bahwa sama sekali tidak ada niat jahat, dan itu hanya untuk memudahkan hubungan antara kedua pembuluh darah tersebut. Ngomong-ngomong, tidak apa-apa, ayo pergi dan lihat. Ji Ziwei setuju, dan menyeret Ye Fan ke area di mana Xing Feng berada. Orang yang memimpin jalan tidak membawa mereka ke puncak utama Star Peak, tetapi sampai ke puncak samping. Di sini pegunungannya indah, pemandangannya indah, kabutnya seperti asap, berlama-lama di puncak gunung, kaki gunung berdegup, pohon-pohon tua ditemani tanaman rambat tua, sangat sunyi. Di depan, di tanah berumput, beberapa pemuda dan pemudi duduk di tanah, masing-masing dengan meja kayu di depan mereka, berisi buah-buahan dan anggur berkualitas. Dalam, ding-ding-dong-dong. Seorang pria berbaju biru sedang memainkan piano, tangannya berkibar seperti kupu-kupu, memberi orang perasaan kelincahan dan ringan. Jari-jarinya menyilangkan senar, dan musiknya indah dan menyenangkan, yang membuat orang merasa damai. Melihat Ye Fan dan Ji Ziwei datang, pria berbaju biru itu berhenti bermain piano, berdiri lebih dulu, dan yang lainnya mengikuti. Saat kalian berdua datang, bunga dan tanaman di seluruh pegunungan dan dataran tiba-tiba menjadi lebih cerah. Pria berbaju biru itu sangat sopan, dengan senyum di wajahnya, dan mempersilakan keduanya duduk. Dia tinggi dan tinggi, tetapi dia terlihat berusia sekitar 24 atau 5 tahun, dan pakaian biru aqua berkibar tertiup angin. Dia tidak berbicara banyak kata, memberi orang perasaan kelembutan dan kelincahan. Bisa dibilang pria berbaju biru ini memiliki temperamen yang unik, mudah dekat dengan orang lain dan membuat orang merasa nyaman. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 2 tahun, dan saya baru saja meninggalkan Bai Xing Feng hari ini. Saya mengetahui bahwa murid Xing Feng saya memiliki beberapa konflik dengan Suo Feng. Saya mengundang Anda untuk datang ke sini hari ini, hanya untuk menebus kesalahan dan tidak memiliki niat lain. Nama orang ini adalah Hua Yun Fei, yang sangat mirip dengan namanya, seperti awan yang mengalir, seperti angin yang bertiup, memberi orang perasaan halus dan halus. Kakak Hua membuatku merasa malu karena mengatakan ini. Meskipun ada alasannya, akulah yang melukai murid Xing Feng. Karena pihak lain memperlakukan satu sama lain dengan sopan, yang sangat sopan, Ye Fan tentu saja ingin membalasnya. Saya tidak munafik. Dalam beberapa tahun terakhir, kemakmuran Xing Feng telah menyebabkan banyak murid berpuas diri dan sombong. Mereka berpikir bahwa Xing Feng tidak baik menjadi satu-satunya di Taishuan. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Saudara Ye, berinisiatif untuk mengajarkan, itu benar-benar mereka. Anda bisa menyalahkan diri sendiri, dan Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Omong-omong, saya juga ingin berterima kasih karena telah membiarkan mereka berefleksi. Hua Yunfei sangat tulus, anggun dan anggun dengan temperamen yang hidup, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Ye Fan sudah lama mendengar bahwa nama belakang Master Xing Feng adalah Hua. Dalam sejarah Taishuan, setengah dari Master berasal dari Xing Feng. Setengah dari mereka memiliki nama keluarga Hua, sehingga dapat dikatakan bahwa nama Cina memiliki posisi penting dalam sekte Taishuan. Sebenarnya, pendiri sekte Taishuan bernama Hua, jadi meskipun Hua nama keluarga itu kuat, tidak ada yang menganggapnya terlalu berlebihan, bahkan berpikir memang seharusnya begitu. Semuanya. Setelah saling menyapa, mereka duduk di rerumputan hijau. Aku, Bumen, juga ada di sana, dengan ekspresi tenang, di belakang kayu meja di sisi kiri Hua Yunfei. Hari ini aku akan membodohi diriku sendiri, memainkan lagu, dan menebus kesalahan Suo Feng. Itu saja. Setelah mengeksposnya, kedua nadi akan hidup harmonis di masa depan. Hua Yunfei membelai Guqin dengan kedua tangan, dan suara ding-ding-dong keluar,
seperti mata air jernih yang mengalir di bawah malam bulan purnama, membuat orang merasa damai. Ini adalah lagu permintaan maaf yang memiliki arti tertentu, tapi untuk Yevan, saya hanya dapat mendengar konsepsi artistik tertentu, tetapi saya tidak tahu kiasan di dalamnya. Ji Xiwei mentransmisikan suara itu secara diam-diam, dan berkata, saya ingat, Hua Yunfei ini sangat kuat. Yevan kagum menginspirasi di hati pendengar. Hua Yunfei pasti luar biasa, tapi dia tidak pernah berharap menjadi begitu kuat. Hua Yunfei adalah cucu bungsu dari Master Xing Feng, dengan bakat luar biasa. Pada usia 18 tahun, ia menjadi orang pertama dari generasi muda Xing Feng, tekan dia. Dunia luar berpikir bahwa kakak laki-lakiku Hao Yue telah didinginkan selama 20 tahun. Nyatanya, dia diam-diam dibawa keluar oleh Sulau 2 tahun lalu. Dia pernah melawan Hua Yunfei. Ji Hao Yue, tubuh keluarga Ji, 2 tahun lalu pernah bertarung melawan Hua Yunfei, itu adalah duel antara para jenius. Meskipun tubuh dewa itu mengejutkan, Ji Hao Yue masih membayar harga untuk mengalahkan Hua Yunfei. Sangat kuat. Yevan terkejut. Ya. Selain dewa, sangat sulit bagi rekan-rekannya untuk menekannya. Dia sangat berbakat. Kakakku Hao Yue menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkannya. Cepat atau lambat, dia akan terkenal di hutan belantara timur. Di bawah tubuh dewa, dia hampir tak terkalahkan. Ji Xiwei mengangguk diam-diam. Tangan Hua Yunfei ini ringan dan gesit, membelai senar, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, seperti pengadukan kabut peri, memberi orang perasaan yang sangat halus. Meskipun dia laki-laki, dia lebih gesit daripada wanita, memainkan gerakan yang indah, seperti mata air jernih yang menggelegak dan mengalir, seperti cahaya bulan yang mengalir turun, polos dan kabur, harmonis dan damai. Musikin benar-benar menguraikan negeri ajaib yang puitis dan indah, dan semua orang tenggelam di dalamnya, dan bahkan burung-burung pun tertarik. Sariawan agak pemalu, tetapi akhirnya mendarat dan berhenti di depan Qin. Segera setelah itu, seekor oriole mendarat dan tertarik dengan suara Qin. Hanya dalam waktu setengah jam, ratusan burung mendarat di rerumputan. Berdiri di depan Gu Qin. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Hua Yunfei sangat halus seperti peri, dan seluruh pribadinya seperti kebijaksanaan Song Tiandi, membiarkan semua burung datang berkunjung, menyatu dengan pemandangan, tampaknya menjadi satu dengan dunia kecil ini. Melihat pemandangan ini, Yevan tidak bisa tenang lagi. Hua Yunfei ini sangat manusiawi. Dia diam-diam bertanya, saudaramu adalah dewa, dan dia telah mengembangkan fenomena aneh seperti naiknya laut dan bulan yang cerah. Ini akan memakan waktu lama. Banyak upaya untuk mengalahkannya. Saya pikir di daerah ini tidak ada seorang pun di generasinya yang cocok dengannya. Di akhir lagu, burung-burung itu tidak mau pergi dan berkibar-kibar, menambah keindahan. Lagu ini seharusnya hanya ada di langit, berapa kali terdengar di dunia. Yevan bertepuk tangan dan berkata dengan kagum, saudara Hua benar-benar manusia surga. Lagu itu menggerakkan gunung peri, dan burung-burung datang ke istana. Sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Maaf, tapi itu hanya untuk kesenangan seks, bukan apa-apa. Karena itu, dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, semoga Xing Feng dan Zuo Feng hidup dalam harmoni. Semua orang mengangkat gelas mereka dan minum bersama, bertepuk tangan seperti sebuah adegan. Saya mendengar dari saudari Xiaoman bahwa saudara Ye berasal dari tempat yang sangat jauh, di mana peradabannya sangat indah, dan sangat berbeda dari hutan belantara timur, yang membuat saya terpesona. Kakak Ye terkejut. Mungkin kali Xiaoman mengatakan yang sebenarnya. Saya khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Xiaoman. Saat ini, Li Xiaoman sedang berpakaian putih, dengan wajah yang cantik dan corak yang indah, polos, seperti bunga teratai putih, tidak ada yang terlihat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Dong Huang. Yevan dengan ringan meminum anggur buah, meletakkan gelasnya, dan berkata dengan ekspresi tenang, di tempat kami, tidak ada yang bisa berlatih. Yang paling umum, dan 100 tahun sudah berumur panjang. Tulus, bersulang Yevan dengan segelas anggur buah, dan berkata, saya pikir kampung halaman Anda mirip dengan kampung halaman kami. Semacam hubungan yang tak terhindarkan. Ye.
Fan terkejut, dia merasa pihak lain sepertinya tahu banyak, mungkinkah Li Xiaoman benar-benar menjelaskan semuanya kepadanya? Ji Xiwei terus memutar matanya yang besar, dia merasa bahwa Ye Fan memiliki terlalu banyak rahasia, dan diam-diam memutuskan untuk menggalinya secepat mungkin. Keluarga Ji, yang telah diwariskan dari zaman kuno Ge Huang, terkenal di hutan belantara timur. Agak lalai bagi nona muda dari keluarga Ji untuk menjadi tamu di Taishuan saya. Hua Yunfei mengangkat tangannya kaca dan sedikit tersenyum pada Ji Xiwei. Identitas nona muda dari keluarga kuno mengejutkan yang lain, dan Li Xiaoman sangat terkejut, menunjukkan ekspresi aneh. Ji Xiwei tidak terkejut, bahkan banyak murid di Klum Sipik yang mengetahui identitasnya, belum lagi cucu muda dari Lord of Star Peak. Dia tersenyum manis, lesung pipit kecil muncul di pipi kirinya, dan berkata, "Namaku Ji Xiwei, Ji dari Ji Shui, ungu dari timur, bulan dari bulan." Ji Shui. Hati Ye Fan tergerak, dia tidak pernah bertanya tentang urusan keluarga Ji Xiwei, dan sekarang dia memiliki banyak pertanyaan, apakah orang di dunia ini tahu tentang Ji Shui? Apakah kamu tidak tahu, ada sungai di timur kuno? Namanya Ji Shui, yang sangat terkenal di Wasteland Timur. Mengalir melewati rumahku. Menghitung waktu, telah mengalir setidaknya selama 50.000 tahun. Ji Xiwei berkata matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ye Fan terkejut, kali ini terlalu lama, pasti jauh lebih lama dari Ji Shui lama di bumi. Aku seharusnya mengunjungi Nona Ziwei sejak lama. Itu hanya karena aku baru saja keluar dari bea cukai. Aku tidak mengenal kakakmu, jadi aku bukan orang luar, kata Hua Yunfei Hao. Dia berdiri dan berkata, saya akan menyambut beberapa tamu terhormat, Anda duduk di sini. Kakak Bulhua menyambut Anda, saya sudah tiba. Di sini, pemandangannya indah, bunga dan pohonnya segar, batu-batu aneh tersusun, dan pavilion bertitik. Tidak jauh dari sana, lebih dari selusin orang melayang, baik pria maupun wanita, semuanya memiliki aura yang luar biasa, prianya tampan, wanitanya cantik, seolah-olah mereka adalah dewa. Mengapa saudara Hao Yue ada di sini? Ji Xiwei bergumam pelan, bersembunyi di belakang Ye Fan. Di Klum Sipik, ada sosok tak tertandingi yang tidur 6.000 tahun yang lalu, yang menarik sosok besar dari Yao Guang, keluarga Ji, dan kekuatan besar lainnya untuk datang ke sini dan berkumpul di sana. Pada saat yang sama, beberapa murid luar biasa dari kekuatan besar ini juga datang ke Taishuan, termasuk Ji Hao Yue, tubuh dewa dari kehancuran timur, orang suci dari tanah suci Shaking Light, dan pahlawan muda dari sekte lain. Hua Yunfei menyapa mereka dengan senyuman dan memimpin selusin orang ke sini. Ziwei. Ji Hao Yue mengenakan pakaian ungu berkibar, setenang bulan yang cerah, dengan sikap supernatural, seperti dewa, diselimuti lingkaran cahaya tak berujung, dia menatap Ji Ziwei. Kakak Hao Yue. Ji Ziwei tersenyum manis, berjalan keluar dari belakang Ye Fan, berlari dan memeluk lengan Ji Hao Yue. Mengapa kamu bersamanya? Wajah Ji Hao Yue tenang, tetapi matanya sedikit agresif. Melihat Ye Fan, dia ingat dengan jelas bahwa orang ini telah bersama banyak monster besar. Kenapa aku tidak bisa bersamanya? Ji Xiwei mengerutkan hidungnya dan mengguncang lengan Ji Hao Yue dengan tidak puas. Selusin orang yang datang ke sini semuanya adalah pahlawan, dan mereka semua memandang Ji Hao Yue dan Ye Fan. Termasuk orang suci dari tanah suci cahaya gemetar, yang dapat digambarkan memiliki postur ikan dan angsa yang tenggelam, dan penampilan bunga di bulan tertutup, seperti peri yang dibuang datang ke debu, cerah dan indah. Ji Hao Yue tidak mengatakan apa-apa, dan mengambil beberapa langkah besar ke depan, menatap Ye Fan dari dekat, dan berkata, adikku telah bersamamu beberapa bulan terakhir ini? Ye Fan duduk di sana tanpa bangun, mengatakan sesuatu yang membuat manusia dan dewa marah, dan berkata, benar, kita makan dan hidup bersama, apa yang kamu katakan? Meskipun wajah Ji Hao Yue tenang, seperti bulan terang yang tergantung di sini, ada kecemerlangan di matanya, yang sangat memikat. Maaf, saya salah bicara, maksud saya, kami telah berjalan bersama, hampir tidak pernah berpisah. Kalian, jangan bicara omong kosong. Ji Xiwei memukulnya. Mata Ji Hao Yue bersinar cerah, dan pakaian ungu berkibar di sana, menatap Ye Fan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba,
Laut biru muncul, berkilauan, dan putaran bulan yang cerah perlahan naik. Laut yang naik dan bulan yang cerah dengan fase berbeda muncul di belakang Ji Haoyue, dan cahaya bulan yang berair mengalir ke arah Yevan. Kakak Haoyue, apa yang kamu lakukan? Ji Siwei terkejut dan buru-buru menghentikannya, tetapi gelombang cahaya mengalir dari laut biru di belakang Ji Haoyue, yang menghentikannya. Semua orang di belakang terkejut, mereka tidak menyangka Ji Haoyue akan menggunakan fase aneh untuk menyerang pemuda tak dikenal ini. Mata indah dari orang suci cahaya yang berkibar terbuka lebar, menatap laut yang naik dan bulan yang cerah tanpa berkedip. Li Xiaoman berdiri dan melihat ke depan. Hua Yunfei bijaksana dan ingin menghentikannya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.